Fungsi selanjutnya yaitu fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi di sini yaitu sangat amat menjadi persoalan yang sangat penting di suatu lembaga pendidikan dalam perpustakaan. Rekreasi bukan berarti mereka jalan-jalan di perpustakaan, tetapi mereka bisa melanglambuan pemikiran mata melalui yang ada di laptop ataupun komputer. Begitu cepat mereka bisa mendapatkan informasi menjelajahi mengenai universitas-universitas yang ada di luar negeri, universitas yang terbaik di dalam negeri maupun luar negeri, e-learning, jurnal, serta mengetahui bagaimana keadaan antara satu kota dan kota yang lainnya, negara dengan negara yang lainnya. Laptop atau komputer yang disediakan haruslah tersambung dengan WiFi atau jaringan internet sebagai alat untuk menyambung informasi sampai ke dunia yang luas. Karena tanpa WiFi, rekreasi tidak akan pernah terjadi. Rekreasi dengan menggunakan laptop atau komputer ini yang tersambung dengan jaringan WiFi dapat menambah wawasan dari peserta didik. Mereka dapat menjelajahi apapun yang mereka mau selama itu dalam masih mengenai pendidikan ataupun pembelajaran. Seperti mereka nantinya bisa mencari bahan pembelajaran dengan merekreasi atau menjelajahi materi menggunakan komputer atau laptop yang telah disediakan oleh dari perpustakaan ataupun dari sekolah tersebut. Fungsi yang keempat yaitu fungsi penelitian, menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui terhadap pertanyaan ilmiah yang ada di pikiran dari peserta didik ataupun mereka. Peserta didik lahir sebagai orang yang hebat yang memiliki hasrat keinginan tahuan yang amat tinggi tanpa harus bertanya kepada guru. Terkadang bertanya kepada guru tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan sehingga peserta didik melakukan pencarian-pencarian materi di perpustakaan. Dan karena ada beberapa guru yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sementara peserta didik ada di tengah-tengah wadah tersebut. Kalau fungsi penelitian tidak tersedia, maka hasrat dari peserta didik tersebut akan tersumbat atau terhambat. Jangan di sekolah dengan ekonomi yang menengah ke bawah, anak yang cerdas, kemampuan yang hebat itu harusnya terkalkulasi dengan baik sehingga mereka bisa memenuhi hasrat itu tadi di sekolah dan kemampuan mereka yang berkembang. Jika guru-guru mampu mengiringi perkembangan zaman yang ada, maka guru-guru dapat menjelaskan mengenai apa yang ada di pikiran peserta didik tersebut, sehingga rasa keinginan tahuan dari peserta didik itu bisa dapat dicari jawabannya, sehingga mereka pun merasa puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh guru-guru tersebut. Serta pelayanannya selanjutnya itu adanya pelayanan laboratorium. Laboratorium merupakan sarana penunjang pembelajaran baik tertutup ataupun terbuka yang dipergunakan oleh guru, siswa untuk pelaksanaan praktikum, penyelidikan, percobaan, pengembangan, atau bahan-bahan pembakuan. Setiap sekolah ataupun perguruan tinggi seharusnya mempunyai laboratorium yang mumpuni dalam prospek yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran, karena teori yang didapat nantinya akan dipraktekkan di dalam sebuah laboratorium. Seperti jika di dalam perkuliahan itu ada fakultas FMIPA atau berhubungan dengan IPA, maka itu akan diperlukan sekali laboratorium karena di situ mereka akan mencoba praktek-praktek dari teori-teori yang mereka dapatkan di dalam kelas. Apalagi IPA itu akan sangat membutuhkan laboratorium untuk menguji cobakan bahan-bahan yang akan diujikannya nanti. Pelayanan yang selanjutnya yaitu ada UKS.
UKS merupakan unit kesehatan sekolah atau usaha kesehatan sekolah. Merupakan layanan kesehatan peserta didik, di mana suatu layanan yang diberikan kepada semua peserta didik yang ada di sekolah, agar mereka menjadi sehat dalam menjalani proses pembelajaran. Ketika mereka merasa sakit, mereka tidak harus pulang ke rumah karena sudah ada pelayanan UKS yang telah disediakan oleh sekolah, sehingga kesehatan mereka pun dapat terjaga. Tetapi ada layanan yang diberikan oleh UKS sehingga menjadikan peserta didik sasaran utama dalam konteks UKS. Personalia sebagai sasaran tembakan sehingga ada solusi. Dalam UKS ini, orang-orang yang bertugas itu harus mengetahui mengenai obat-obatan, mengenai kesehatan dalam UKS ini, karena UKS ini merupakan orang-orang yang nantinya sangat ahli di bidang dalam kesehatan. Jika orang yang sembarangan saja, maka akan berdampak yang sangat buruk atau dampak negatif. Serta petugas yang dari UKS ini harus mengetahui tentang obat-obatan yang ada, dan obat-obatan yang ada itu harus diperbaharui setiap bulannya atau per minggunya. Dan terlebih lagi, jika UKS-UKS yang ada di sekolah-sekolah yang lama atau yang di daerah terpencil, maka obat-obatannya itu akan lama juga dan hampir kadaluarsa dan tidak baik untuk kesehatan dari peserta didik. Karena kesehatan dari peserta didik itu dapat menunjang sebagai proses pembelajaran. Jika peserta didik sehat, maka proses pembelajaran pun akan terlaksanakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya itu adanya pelayanan kafe. Kafe adalah layanan makanan, minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, sakit perut, saat mereka tidak sempat sarapan dari rumah, serta di sela-sela proses pembelajaran, sehingga tidak ada gangguan ketika mereka telat datang ke sekolah. Dan guru dalam memberikan kesempatan sarapan kepada siswa harus menggunakan strategi-strategi yang telah didesain sedemikian rupa sehingga tidak ada dari siswa tersebut yang menyalahgunakan kesempatan yang diberikan oleh guru untuk pergi sarapan ke kafe tersebut. Dan tidak ada lagi nantinya peserta didik yang cabut dari jam pembelajaran untuk pergi ke kafe dan makan. Serta harus ada kerjasama antara dari pihak kafe ataupun dari pihak sekolah untuk memantau peserta didik apakah mereka benar makan di situ dan kembali lagi ke dalam kelas untuk melakukan sebuah pembelajaran. Di sini juga harus memperhatikan kebersihan makanan sehingga tidak ada peserta didik yang keracunan. Tidak ada keracunan yang terjadi nantinya pada peserta didik. Serta tidak dianjurkan kafe yang berada di tengah-tengah sekolah yang dimana sekolahnya kecil, karena itu dapat mengganggu proses pembelajaran, yang dimana jika nantinya kafe tersebut sedang melakukan masak atau melakukan proses masak-memasak akan tercium nanti baunya ke dalam kelas sehingga nanti konsentrasi dari siswa tersebut tidak terfokus kepada pembelajaran melainkan terfokus kepada dari masakan kafe tersebut. Dan ini seharusnya didesain oleh sekolah karena ini layanan yang dibutuhkan oleh sekolah sehingga kesehatan anak tetap terjaga. Dan kafe ini harus dipantau juga dari sekolah agar kafe tersebut dapat melayani peserta didik dalam makanannya dan dapat menjaga kesehatan dari peserta didik. Selanjutnya yaitu ada pelayanan ibadah. Ibadah ini cukup memprihatinkan, tetapi dalam beberapa konteks sudah mulai untuk diminimalkan saat dari peserta didik ingin melaksanakan sholat. Masjid ini harus dikelola, harus ada yang pengelolanya agar tempat ibadah ini menjadi nyaman, bersih, dan orang-orang yang sholat pun menjadi nyaman nanti sholatnya.
Selain itu, juga menjadi tempat bertukar pikiran dalam bidang keagamaan, pengembangan diri, serta dalam bidang kerohanian. Secara ibadah, sebagai proses penunjang, proses pembelajaran, karena peserta didik akan lebih senang dalam melakukan pembelajaran atau ibadah, sehingga tidak perlu jauh-jauh mencari musola untuk melaksanakan ibadah. Maka seharusnya dalam sekolah ataupun tiap-tiap fakultas yang ada di universitas harus menyediakan musola agar nantinya siswa atau mahasiswa tidak terlalu jauh dalam mencari musola dan melaksanakan ibadah, sehingga nantinya proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan sesuai tepat dengan waktunya nanti. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.